Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Permono, NPM 11070317003. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik. Penelitian saya yang berjudul Identifikasi Green Infrastruktur dalam mendukung perkembangan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Aji Barang Wangun, Kabupaten Banyumas. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dengan SKPD, yaitu Bapeda, BPSDA, DLH, dan Disperindak, diberitahukan bahwa KPI Aji Barang Wangun merupakan area yang paling kompleks mempunyai permasalahan lingkungan, yaitu KPI teridentifikasi polutan NO2 sebanyak 92,66 mg per meter kubik di area klaster industri pertambangan. Terkait dengan kajian teoritisnya, yaitu terbagi menjadi dua. Kawasan peruntukan industri sendiri harus diketahui dari segi apa itu industri, terbagi jadi berapa klasifikasi industri, karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan, wilayah peruntukan industri. Keempat, kawasan industri itu sendiri seperti apa. Kelima, persyaratan teknis pengembangan kawasan industri. Keenam, ekologi industri terkait dengan lingkungan. Yang kedua adalah green infrastruktur. Green infrastruktur sendiri, kita harus tahu dulu apa sih itu tujuan penerapan green infrastruktur. Yang kedua, apa itu green infrastruktur sendiri. Yang ketiga, prinsip dasar ataupun konsep green infrastruktur. Yang keempat adalah manfaat green infrastruktur sendiri. Dan yang kelima adalah penerapan green infrastruktur. Dari metode ini diturunkan menjadi pendekatan kualitatif, deskriptif, dan pendekatan kuantitatif. Dapat dijelaskan di dalam analisis regional, hasil dan pembahasan yang saya paparkan yaitu terdapat tangkapan air di hulu kawasan peruntukan industri, di mana di tangkapan air tersebut merupakan terdapat penggunaan lahan, belukar ataupun semak, gedung, kebun, permukiman, rumput, sawah irigasi, sawah tada hujan, dan tegalan. Untuk penggunaan lahan yang paling terbesar yaitu terdapat pada penggunaan lahan kebun dengan prosentase 31,57. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan air baku, di mana yang paling terbesar ternyata adalah kebutuhan klaster industri pertambangan dengan menghabiskan kebutuhan yaitu 31,80 liter per detik per hektar. Dan analisis kebutuhan ruang terbuka hijau, di mana kita menganalisis masing-masing klaster yang nantinya masing-masing klaster itu membutuhkan ruang terbuka hijau sesuai dengan polutan yang dihasilkan. Dari hasil analisis, total pohon yang dibutuhkan yaitu sebanyak 386 dengan masing-masing jenis pohon yang harus dibutuhkan seperti akasia, angsana, dan asam keranji. Jarak tanam pada pohon masing-masing adalah 100 meter persegi. Dalam pengembangan ruang terbuka hijau, setidaknya membutuhkan 3,86 hektar untuk area penanaman pohon. Kebutuhan vegetasi berdasarkan tingkat pencemaran yang membutuhkan pohon sebanyak 386 batang. Akan tetapi, pada penerapannya, semakin banyak pohon ditanam melebihi kebutuhan pokok, maka akan semakin baik kualitas udara yang ada di kawasan peruntukan industri tersebut. Dari hasil identifikasi existing, yaitu total 26,37 hektar. Sedangkan total luas pengembangan yaitu 315 hektar. Jadi masih kekurangan 5,13 hektar. Akan tetapi potensi yang ada memang melebihi dan itu harus disesuaikan dengan
peraturan undang-undang yang ada. Dari hasil analisis regional dapat diketahui area tangkapan air yang mempunyai luas 2.285,34 meter persegi dan penggunaan lahan dengan persentase paling tinggi ditempati oleh kebun dengan persentase 31,57%. Dari analisis penggunaan lahan, konsistensi penggunaan lahan sangat berpengaruh terhadap fungsi area. Fungsi area lahan yaitu sebagai tangkapan air. Jika terdapat inkonsistensi penggunaan lahan, maka dikhawatirkan dapat menurunkan kemampuan fisik lahan serta dapat mengancam sumber daya air, sehingga dapat ditujukan arahan pengembangannya pada kawasan tangkapan air. Adalah area konservasi yang perkembangan pembangunannya harus terzonasi. Selain analisis penggunaan lahan, penelitian juga menghitung kebutuhan air klaster industri yang ada di kawasan peruntukan industri. Berdasarkan analisis perhitungan bahwa kebutuhan sumber daya air di KPI yaitu 245.515,20 liter per tahun. Dari hasil identifikasi area hijau dan jalur koridor green infrastruktur ataupun ruang terbuka hijau di kawasan peruntukan industri Aji Barang Wangon secara identifikasi existing masih memerlukan 5,13 hektar. Rekomendasi terbagi menjadi 3, yaitu kondisi sumber daya alam, faktor pembangunan, dan faktor lingkungan. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikan